Papa Mama hebat, orang tua siswa kelas 5 yang luar biasa. Kembali lagi Pak Lanton, saya menyapa Papa Mama untuk menyampaikan hal-hal penting terkait dengan kegiatan asesmen atau yang biasa sementara kita kenal AKM. Dan pada video ini bagian dari sosialisasi tentang AKM itu sendiri, kami akan menyampaikan beberapa video terkait dengan sosialisasi AKM. Mohon kerjasama dari Papa Mama untuk menyimak 3 video secara berturut-turut terkait penjelasan dengan AKM. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Ibu yang hadir pada acara virtual hari ini. Semoga semua diberikan berkah keselamatan dan kesehatan. Peningkatan sistem evaluasi pendidikan adalah bagian dari kebijakan Merdeka Belajar yang didukung penuh oleh Presiden Jokowi dengan tujuan utama mendorong mutu pembelajaran dan hasil belajar para murid. Untuk itu Kemendikbud mengeluarkan kebijakan asesmen nasional yang dirancang tidak hanya sebagai pengganti ujian nasional dan ujian sekolah berstandar nasional, tetapi sebagai penanda perubahan paradigma tentang evaluasi pendidikan. Perubahan mendasar asesmen nasional adalah tidak lagi mengevaluasi capaian murid secara individu, akan tetapi mengevaluasi dan memetakan sistem pendidikan berupa input, proses, dan hasil. Potret layanan dan kinerja setiap sekolah dari hasil asesmen nasional ini kemudian menjadi cermin untuk kita bersama-sama melakukan refleksi, mempercepat perbaikan mutu pendidikan Indonesia. Asesmen nasional terdiri dari 3 bagian, yaitu pertama, asesmen kompetensi minimum atau AKM. Kedua, yaitu survei karakter. Dan yang ketiga adalah survei lingkungan belajar. Asesmen kompetensi minimum atau AKM dirancang untuk mengukur capaian murid dari hasil belajar kognitif, yaitu literasi dan numerasi. Kedua aspek kompetensi minimum ini menjadi syarat bagi murid untuk berkontribusi di dalam masyarakat, terlepas dari bidang kerja dan karir yang ingin mereka tekuni di masa depan. Fokus kepada kemampuan literasi dan numerasi tidak kemudian mengecilkan arti penting mata pelajaran, karena justru membantu murid mempelajari bidang ilmu lain, terutama untuk berpikir dan mencerna informasi dalam bentuk tertulis dan dalam bentuk angka atau secara kuantitatif. Jadinya kemampuan literasi dan numerasi adalah kemampuan yang akan berdampak kepada semua mata pelajaran yang diajarkan dan dipelajari oleh murid-murid kita. Bagian kedua adalah dari asesmen nasional adalah survei karakter yang dirancang untuk mengukur pencapaian murid dari hasil belajar sosial emosional berupa pilar karakter untuk mencetak profil pelajar Pancasila. Dengan 6 indikator utama, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia. Kedua, kebinekaan global. Ketiga, kemandirian. Keempat, gotong royong. Kelima, bernalar kritis. Dan yang keenam, kreativitas. Bagian ketiga dari asesmen nasional adalah survei lingkungan belajar untuk mengevaluasi dan memetakan aspek pendukung kualitas pembelajaran di lingkungan sekolah. Asesmen nasional pada tahun 2021 dilakukan sebagai pemetaan dasar, baseline, dari kualitas pendidikan yang nyata di lapangan. Sehingga tidak ada konsekuensi bagi sekolah maupun murid. Kemendikbud juga akan membantu sekolah dan dinas pendidikan dengan cara menyediakan laporan hasil asesmen yang menjelaskan profil, kekuatan, dan area perbaikan di tiap sekolah dan daerah. Sehingga sangat penting dipahami, terutama oleh guru, kepala sekolah, murid, dan orang tua, bahwa asesmen nasional untuk 2021 tidak memerlukan persiapan-persiapan khusus maupun tambahan yang justru akan menjadi beban psikologis tersendiri. Tidak usah cemas, tidak perlu bimbel khusus untuk asesmen nasional.
Untuk itu, mari kita semua bersama-sama mendukung pelaksanaan asesmen nasional mulai tahun 2021 sebagai bagian dari reformasi pendidikan Indonesia. Terima kasih dan salam Merdeka Belajar. Pendidikan pada dasarnya bertujuan untuk mengembangkan karakter dan kompetensi murid. 3 komponen penting dalam pendidikan meliputi kurikulum, pembelajaran, dan asesmen. Asesmen diperlukan untuk menilai efektivitas pembelajaran dan ketercapaian kurikulum. Informasi dari asesmen nasional dapat dimanfaatkan untuk memperbaiki proses pembelajaran. Dengan demikian, asesmen nasional tidak dirancang untuk menghakimi sekolah atau melakukan pemeringkatan sekolah. Informasi yang diperoleh digunakan untuk perbaikan kualitas belajar mengajar yang pada gilirannya akan meningkatkan hasil belajar murid. Asesmen nasional dilaksanakan dengan menggunakan 3 instrumen, yaitu Asesmen Kompetensi Minimum atau AKM, Literasi, Numerasi, Survei Karakter, dan Survei Lingkungan Belajar. Komponen asesmen kompetensi minimum terdiri dari literasi membaca dan numerasi. Literasi membaca adalah kemampuan untuk memahami, menggunakan, mengevaluasi, merefleksikan berbagai jenis teks untuk menyelesaikan masalah dan mengembangkan kapasitas individu sebagai warga Indonesia dan warga dunia agar dapat berkontribusi secara produktif di masyarakat. Numerasi merupakan kemampuan berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan untuk individu sebagai warga negara Indonesia dan dunia. Instrumen kedua, survei karakter, dikerjakan oleh murid untuk mendapatkan informasi hasil belajar sosial emosional. Survei karakter mengukur 6 aspek profil pelajar Pancasila, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Instrumen ketiga, survei lingkungan belajar, dikerjakan oleh murid, guru, dan kepala sekolah untuk mengukur kualitas berbagai aspek input dan proses belajar mengajar di sekolah. Survei lingkungan belajar mengumpulkan informasi tentang kualitas proses pembelajaran dan iklim sekolah yang menunjang pembelajaran. Asesmen nasional dilaksanakan kepada murid, guru, dan kepala sekolah di setiap satuan pendidikan. Murid akan mengikuti asesmen kompetensi minimum, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Sementara guru dan kepala sekolah hanya mengikuti survei lingkungan belajar. Responden murid akan dipilih secara acak dengan jumlah maksimal 30 murid SD atau MI, 45 murid SMP atau MTS, dan 45 murid SMA, SMK, atau MA. Dengan melaksanakan asesmen nasional, mari kita tingkatkan mutu pendidikan di Indonesia. Pendidikan abad 21 harus dapat membekali peserta didik dengan keterampilan belajar dan berinovasi, keterampilan menggunakan dan memanfaatkan teknologi media informasi, dan kecakapan hidup untuk bekerja dan berkontribusi pada masyarakat. Keterampilan-keterampilan inilah yang dinamakan dengan konsep kecakapan hidup abad 21. Salah satu prasyarat untuk mewujudkan kecakapan hidup abad 21 adalah kemampuan literasi. Asesmen kompetensi minimum atau AKM dirancang untuk mengukur literasi membaca dan literasi matematika atau yang disebut numerasi. Asesmen literasi membaca bertujuan mengukur kemampuan untuk memahami, menggunakan, mengevaluasi, merefleksikan berbagai jenis teks untuk menyelesaikan masalah dan mengembangkan kapasitas individu sebagai warga Indonesia dan warga dunia,
agar dapat berkontribusi secara produktif di masyarakat. Sedangkan asesmen numerasi dilaksanakan untuk mengukur kemampuan berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan untuk individu sebagai warga negara Indonesia dan dunia. Komponen asesmen literasi membaca dan numerasi dapat dibagi berdasarkan konten, proses kognitif, dan konteks. Berdasarkan konten, asesmen literasi membaca mengujikan beragam teks yang bersifat informasi dan teks fiksi. Sementara asesmen numerasi mengujikan bilangan, geometri dan pengukuran, data dan ketidakpastian, serta aljabar. Berdasarkan proses kognitif dalam asesmen literasi membaca, murid diuji kompetensinya dalam hal menemukan informasi, menginterpretasi, dan mengintegrasikan isi teks, serta mengevaluasi dan merefleksikan isi teks dengan konteks lain di luar teks. Sementara itu, asesmen numerasi melibatkan proses pemahaman konsep, kemampuan penerapan konsep untuk masalah rutin, serta bernalar untuk menyelesaikan masalah non-rutin. Berdasarkan konteks, asesmen literasi dan numerasi yang diujikan kepada murid mengangkat konteks personal, sosial budaya, dan saintifik. Ada beragam bentuk soal dalam AKM. 1. Pilihan ganda. Murid hanya dapat memilih satu jawaban benar dalam satu soal. 2. Pilihan ganda kompleks. Murid dapat memilih lebih dari satu jawaban benar dalam satu soal. 3. Menjodohkan. Murid menjawab dengan cara menarik garis dari satu titik ke titik lainnya yang merupakan pasangan pertanyaan dengan jawabannya. 4. Isian singkat. Murid dapat menjawab berupa bilangan, kata untuk menyebutkan nama benda, tempat, atau jawaban pasti lainnya. 5. Uraian. Murid menjawab soal berupa kalimat-kalimat untuk menjelaskan jawabannya. Asesmen kompetensi minimum dilaksanakan berbasis komputer dan bersifat adaptif, sehingga pertanyaan yang disajikan bergantung pada kemampuan murid. Jika murid dapat menjawab benar, maka selanjutnya dapat diberikan soal yang lebih kompleks. Sebaliknya, jika murid menjawab salah, maka soal berikutnya adalah soal yang lebih sederhana. Peserta asesmen kompetensi minimum adalah seluruh satuan pendidikan, baik sekolah, madrasah, maupun satuan pendidikan kesetaraan. Tidak semua murid dapat mengikuti asesmen ini, karena peserta akan dipilih secara acak. Setiap peserta asesmen kompetensi minimum mengerjakan 4 jenis tes, yaitu tes literasi membaca, tes numerasi, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Peserta mengerjakan asesmen selama 2 hari. Untuk jenjang SD atau MI dan paket A, asesmen dilaksanakan selama 75 menit per sesi tes dan pengisian angket selama 20 menit. Untuk jenjang SMP atau MTS dan paket B, serta jenjang SMA atau MA, SMK dan paket C, asesmen dilaksanakan selama 90 menit per sesi tes dan pengisian angket selama 30 menit. Hasil asesmen nasional tidak ditujukan untuk individual murid. Laporan hasil asesmen ditujukan untuk level sekolah dan daerah. Laporan ini digunakan sebagai alat refleksi diri sekolah untuk perbaikan pembelajaran. Laporan AKM juga tidak relevan untuk membuat pemeringkatan sekolah. Dengan asesmen kompetensi minimum literasi dan numerasi, kita siapkan para penerus bangsa yang mampu menghadapi abad 21. Pelaksanaan asesmen nasional berbasis komputer dilakukan oleh semua sekolah, madrasah, dan program pendidikan kesetaraan untuk dapat mengukur kompetensi siswa terhadap beragam bentuk informasi. Pemanfaatan teknologi dalam asesmen juga efisien dan efektif untuk proses distribusi instrumen, pengelolaan data implementasi, dan pengolahan hasil. Semua satuan pendidikan melaksanakan asesmen nasional tanpa mempertimbangkan status akreditasi.
Bagi satuan pendidikan yang tidak memiliki infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi atau TIK yang dipersyaratkan sebagai penyelenggara asesmen nasional dapat melaksanakan asesmen nasional dengan cara menumpang di sekolah dengan infrastruktur TIK yang memadai. Dinas Pendidikan atau kantor Kementerian Agama akan mengordinasikan skema menumpang tersebut. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyiapkan 2 model pelaksanaan asesmen nasional, yaitu berbasis dalam jaringan atau daring dan semi-daring. Pada moda daring, semua proses dilakukan secara daring dan membutuhkan koneksi internet yang memadai dan stabil selama pelaksanaan asesmen nasional. Dengan demikian, satuan pendidikan tidak perlu melakukan proses sinkronisasi dan unggah hasil. Sementara bagi sekolah yang tidak memiliki koneksi internet yang memadai, dapat memilih moda semi-daring di mana satuan pendidikan perlu melakukan sinkronisasi atau mengunduh soal pada komputer server 3 hari sebelum pelaksanaan asesmen. Setelah asesmen selesai, satuan pendidikan bertugas untuk memastikan semua hasil asesmen nasional dari semua sampel sudah lengkap dan mengunggah hasil asesmen ke server pusat. Setiap kepala satuan pendidikan menentukan moda pelaksanaan asesmen nasional yang sesuai dengan kesiapan infrastruktur TIK di wilayahnya pada sistem pendataan asesmen nasional paling lambat 30 hari sebelum hari pelaksanaan. Dinas Pendidikan atau kantor Kementerian Agama diharapkan berkoordinasi dengan kepala satuan pendidikan untuk mekanisme resource sharing atau berbagi sumber daya dalam pelaksanaan asesmen nasional. Infrastruktur TIK yang memadai untuk kebutuhan pelaksanaan asesmen nasional secara daring pada satuan pendidikan adalah infrastruktur yang memiliki kualifikasi minimum, meliputi tersedianya perangkat komputer desktop atau laptop dengan spesifikasi minimum yang ditetapkan, tersedianya aplikasi browser standar, dan tersedianya bandwidth internet minimum 12 Mbps per 15 komputer dan stabil selama pelaksanaan asesmen. Sementara bagi sekolah yang tidak memiliki kapasitas bandwidth yang memadai untuk melakukan asesmen nasional secara daring, maka dapat memilih moda semi-daring. Pada moda semi-daring ini, satuan pendidikan perlu menyiapkan tambahan infrastruktur pada moda semi-daring berupa komputer PC yang digunakan sebagai server dengan kualifikasi minimum yang telah ditetapkan. Tersedianya perangkat komputer desktop atau laptop yang memiliki kualifikasi yang telah ditetapkan. Tersedianya aplikasi browser standar. Tersedianya internet dengan kapasitas bandwidth 2 Mbps untuk sinkronisasi dan unggah hasil asesmen. Setelah seluruh proses asesmen nasional dengan moda semi-daring selesai dilakukan, satuan pendidikan bertugas untuk memastikan semua hasil asesmen nasional dari semua sampel sudah lengkap dan mengunggah hasil asesmen ke server pusat. Oke, baik Papa Mama, berikut ini saya akan menyampaikan secara lebih kepada hal teknis apa yang akan dilakukan atau bagian dari follow up kami sekolah untuk bagian dari persiapan anak-anak untuk mengikuti AKM. Ya, baik, untuk sekolah saja saat ini sedang mempersiapkan secara teknis, baik itu secara jaringan, peralatan, sarana prasarananya, sehingga proses AKM nanti bisa berjalan dengan baik, di mana tahapan persiapan alat-alat sementara dilakukan dan juga tenaga teknis dan proktornya sedang mengikuti pelatihan. Dan yang berikut terkait dengan persiapan untuk anak-anak untuk mengikuti AKM itu sendiri, memang mungkin di video awal tadi Papa Mama sudah menjelaskan bahwa AKM tahun ini dia lebih kepada fungsi pemetaan saja, pemanfaatannya lebih kepada pemetaan, tapi kami berpikir bahwa tidak salah kalau kita dalam penilaian AKM tahun ini kita bisa membuat suatu standar tersendiri bagi anak-anak yang ada, sehingga Tunas Geria pun bisa masuk dalam perhitungan bahwa benar-benar bahwa
kita sudah siap untuk KKM, sehingga jalan yang dilakukan oleh sekolah adalah dengan pendampingan atau bimbingan tambahan bagi anak-anak yang ada. Nah, tujuan bimbingan pun supaya anak-anak pun bisa mengenal beberapa mungkin soal-soal terkait dengan AKM, baik itu literasi maupun numerasi. Anak-anak pun jangan sampai pada saatnya nanti tiba-tiba berhadapan langsung dengan soal-soal demikian dan anak-anak pun langsung tidak bisa berbuat apa-apa. Oleh karena itu kami berpikir untuk bisa perlu adanya bimbingan atau pendampingan untuk beberapa waktu ini. Nah, kami pun sudah menyediakan buku-buku yang di dalamnya terdapat soal-soal latihan yang berhubungan dengan AKM, dan beberapa orang tua sudah mengambilnya dan mungkin masih beberapa mohon kerjasama untuk bisa mengambilnya. Dan terkait dengan pembimbingan atau pendampingan, maka kami tidak bisa lakukan secara online karena butuh pendekatan secara langsung dengan anak-anak, sehingga mohon kerjasama dari papa mama untuk bisa mengizinkan anak-anak untuk hadir ke sekolah nanti pada jadwal yang kami bagikan oleh teman-teman wali kelas pada papa mama sekalian. Jadi mohon kesediaan papa mama untuk boleh izinkan anak-anaknya hadir ke sekolah, dan yang pasti kami berupaya untuk protokol kesehatan juga pun kami lakukan. Untuk itu salah satu kriteria jaga jarak itu, maka untuk setiap kelasnya kami bagi lagi menjadi 2, sehingga untuk kelas 5A dan 5B itu terbentuklah menjadi 4 kelompok, yang mana masing-masing kelompok itu terdiri dari 7 sampai 8 anak saja, sehingga di dalam kelas pun tidak terjadi penumpukan atau kami bisa mengatur jarak duduk dari anak-anak yang ada. Nah, protokol kesehatan lainnya juga mungkin anak-anak bisa membawa masker, kami pun menyediakan masker di sekolah, hand sanitizer juga pun kami sediakan di sekolah, sehingga bisa untuk protokol kesehatannya mungkin yang perlu kita lihat sekarang ini karena kita ada di masa pandemi. Nah, untuk durasi waktu belajar atau pembimbingannya itu kurang lebih 1 jam saja di sekolah, dan kami berusaha untuk memaksimalkan 1 jam itu untuk bisa mendampingi anak-anak. Dan kami juga berupaya untuk pendampingannya tidak sampai menekan psikologi anak-anak untuk belajar dengan target ini. Sasaran kami, target kami hanya sekedar untuk bisa memperkenalkan anak-anak dengan bentuk-bentuk soal yang berhubungan dengan literasi dan numerasi ini. Karena Mama sedikit kami sampaikan bahwa soal-soal yang terdapat pada soal AKM ini, yang berhubungan dengan AKM ini adalah soal-soal penalaran, soal-soal yang istilahnya HOTS. Jadi tidak seperti biasa soal ujian yang selama ini dikerjakan oleh anak-anak, tapi muatan soalnya sedikit berbeda, sehingga memang membutuhkan pendampingan sehingga anak-anak bisa lebih maksimal dalam nanti menghadapi AKM itu. Jadi kami sangat mengharapkan kerjasama dari papa mama untuk mengantar dan menjemput anak-anak ke sekolah seperti itu. Jadi kemungkinan pun untuk sementara bahwa kegiatannya akan berlangsung di siang hari, yaitu di jam 1 siang setelah anak-anak menyelesaikan pembelajaran normalnya. Kalau normalnya tetap bisa dijalankan dari rumah, nanti setelah jam 12, setengah 1 mungkin setelah anak-anak makan siang, papa mama bisa mengantarkan anak-anak ke sekolah untuk dilanjutkan dengan pendampingan untuk AKM yang ada. Dan mungkin juga 1 minggu hanya dilaksanakan selama 4 kali saja, dan itu pun langsung didampingi oleh guru kelas dan beberapa guru mata pelajaran. Seperti itu untuk literasi dan numerasinya. Sekali lagi bahwa semuanya kita bagi menjadi 4 kelompok di angkatan kelas 5 tahun ini. Seperti itu, baik. Jadi papa mama, kami berharap setelah menonton video sebelumnya terkait penjelasan kebijakan dan juga apa itu KKM, dan juga mungkin di dalamnya ada teknik pelaksanaannya. Jadi papa mama diminta untuk kerjasamanya untuk bisa mengizinkan anak-anak. Nah,
Untuk itu kami juga pihak sekolah akan menyediakan semua peralatan yang terkait dengan protokol kesehatan untuk bisa sama-sama bisa menjaga anak-anak yang ada. Oke, baik Papa Mama, ini yang dapat kami sampaikan terkait dengan rencana pendampingan AKM. Jadi video ini nanti juga menjadi bagian dari sosialisasi tentang AKM kepada Papa Mama, karena mungkin Papa Mama sebelumnya sudah ada yang mengambil buku dan bertanya-tanya tentang tiba-tiba akan dilaksanakan AKM, dan mungkin ada yang belum tahu, dan berharap penjelasan video ini bisa menolong memberi pemahaman kepada Papa Mama terkait dengan kegiatan AKM. Oke, terima kasih Papa Mama, kurang lebih yang dapat kami sampaikan. Jika masih ada hal yang perlu dikonsultasikan, ditanyakan, silahkan hubungi kami langsung ke pihak kepala sekolah ataupun melalui guru kelas. Oke Papa Mama, terima kasih, salam sehat untuk kita semua, Tuhan Yesus memberkati. Salam.